Selanjutnya kita bicara tentang pricing atau penetapan harga. Mengapa kebijakan harga itu penting? Karena pertama, harga itu adalah bentuk revenue atau pendapatan. Sebagaimana kita ketahui, total revenue itu adalah perkalian dari harga dikali dengan kuantitas. Jadi kalau sekiranya tidak ada harga, ya berarti tidak ada yang akan kita kalikan dengan kuantitas. Jadi tidak ada total revenue, tidak ada pendapatan. Yang kedua, harga adalah penentu jumlah permintaan sesuai dengan aplikasi hukum permintaan. Masih ingat hukum permintaan? Bila harga naik, maka jumlah permintaan akan turun. Bila harga turun, maka jumlah permintaan akan naik. Jadi dengan menentukan harga, kita menentukan berapa kuantitas penjualan. Di sini contohnya, sekadar ilustrasi, ada permintaan yang meningkat apabila harga juga menurun, ya. Pada harga $10 hanya terjual 1 unit, pada harga $5 terjual 2 unit, sehingga terbentuklah kurva permintaan. Kita akan bicara tentang pricing policy atau kebijakan harga pada produk-produk yang sudah lama. Ada beberapa model yang akan kita bicarakan, yakni cost plus pricing, transfer pricing, price discrimination, dan incremental pricing. Cost plus pricing adalah model penetapan harga yang paling sederhana, yang paling mudah kita temukan. Di sini kita menambahkan biaya dengan tingkat keuntungan yang kita inginkan. Jadi di sini price atau harga ditentukan dengan cara menambahkan keuntungan yang diinginkan ke atas biaya total. Contoh, rumusnya di sini begini: P sama dengan total cost ditambah margin. Margin ini keuntungan. Contoh, bila total cost-nya Rp10 dengan margin Rp20, berapa P? P-nya adalah berapa? Kita cari ya. Oke, bila TC sama dengan Rp10, margin ini, maaf tulisan saya agak ini susah, marginnya 20% tadi, maka P sama dengan 10 tambah 20% kali 10, ya. Jadi 10 tambah 20% dari 10 T2, ya, sama dengan Rp12, ya, Rp12. Jadi dengan metode cost plus, ya, dengan metode cost plus maka kita menemukan bahwa margin dengan margin 20%, harga yang kita tetapkan adalah Rp12. Ini metode paling sederhana. Contoh lain misalnya, bila total cost kita 1.000, kemudian margin yang kita inginkan itu misalnya 10%, maka berapa harga? Atau price? Nah, ini saya langsung kita jawab aja ya. Jadi 1.000 ditambah, mana penghapusnya? Ya sudah. Jadi marginnya berarti
1000 ditambah 10% kali 1000 ya, sama dengan 1000 tambah 100 ya, sama dengan 1100. Oke, ini contoh ya, ini contoh untuk menentukan berapa harga dengan metode metode cost plus. Tapi ada kelemahan metode ini, harga didasarkan pada biaya akuntansi dan tidak menggambarkan economic cost. Seperti yang kita bicarakan di awal-awal bahwa selain biaya akuntansi, kita juga mengenal biaya ekonomi yang biasanya tidak semuanya tercantum dalam pencatatan keuangan. Kemudian kita tidak bisa melakukan penyesuaian sesuai dengan analisis dari kompetitif market analysis seperti competitive analysis, demand elasticity dan lain sebagainya. Nah, ada pendekatan seperti di sini namanya price discrimination. Kita menetapkan harga berdasarkan price discrimination. Maksudnya price discrimination itu adalah kita menerapkan harga yang berbeda antar pasar. Kita menerapkan harga yang berbeda pada pasar yang berbeda untuk produk yang sama. Satu produk yang sama bisa dijual dengan harga yang berbeda-beda. Nah, untuk bisa melakukan price discrimination itu kita memerlukan beberapa syarat. Pertama, segmennya harus jelas dan tegas. Karena kalau tidak ada segmen yang jelas dan tegas, percuma saja ada diskriminasi, malah justru akan menghasilkan kanibal, yang mengkanibal. Misalnya apa contohnya yang suka gagal ya, price discrimination? BBM misalnya, mereka menetapkan harga berbeda antara premium, pertalite, pertamax dan lain sebagainya. Tapi segmennya tidak tegas, tidak jelas, sehingga akhirnya orang yang semula ditarget untuk membeli pertamax atau membeli pertalite justru membelinya premium. Jadi bisa membahayakan. Kemudian elastisitas permintaan antar pasar juga berbeda ya. Jadi kemiringan kurvanya pasti juga harus berbeda. Kemudian adanya persaingan yang non price competition di pasar. Jadi kalau di pasar itu semua segmennya sangat sensitif dengan harga, ya percuma saja kita melakukan diskriminasi, karena mereka cenderung pasti akan beli ke harga yang rendah. Tapi kalau kita bisa membagi segmen itu sehingga antar segmen itu ada segmen yang tidak sensitif pada harga, ada segmen yang sangat sensitif pada harga, nah di sana kita bisa melakukan diskriminasi. Ada 3 jenis diskriminasi harga, kita bagi menjadi 3 derajat. Derajat pertama namanya daya beli konsumen, derajat kedua kemampuan produsen dalam menjual, dan derajat ketiga itu tentang tingkat persaingan. Ini saya salah ya, ini tulisnya seharusnya derajat ketiga. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, pada derajat pertama konsumen kita berikan opsi untuk membeli pada harga maksimum yang mereka mampu. Jadi pada harga maksimum yang mereka mampu. Nah, contohnya di lelang misalnya ya. Di lelang itu kita akan memberi pilihan agar mereka beli di harga maksimum yang mereka mampu. Tawarkan harga, angkat lagi, naikkan lagi hingga nanti siapa yang bisa beli secara maksimal. Derajat kedua itu kita membedakan harga berdasarkan kemampuan produsen dalam menjual. Produk yang sama bisa kita berikan harga yang berbeda karena berbeda kemampuan kita atau layanan kita kepada konsumen. Contohnya apa? Di sini jelaskan, konsumen dikelompokkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan waktu pembelian atau tingkat kemendesakan. Contoh ya, diskriminasi harga derajat kedua. Ada rumah yang sama, rumah tipe yang sama di komplek yang sama,
modelnya sama, harganya bisa berbeda. Kenapa harga bisa berbeda? Karena berbeda waktu pembelian. Anda sering dengar iklan ya, Senin harga naik gitu ya. Anda beli kok rumah ini, beli properti ini, sekarang juga Senin harga naik. Jadi orang beli hari ini atau setelah Senin. Kalau mereka belinya setelah Senin, harganya lebih tinggi. Kalau mereka belinya sekarang, harganya lebih rendah. Padahal produknya sama. Ini sama-sama rumah dengan ukuran yang sama, tipe yang sama. Nah, ini namanya mereka mendapatkan pembedaan harga karena berbedanya waktu pembelian. Nah, yang kedua, bisa jadi pembedaan harga itu karena berbedanya tingkat kemendesakan atau urgency basis. Contohnya apa? Contohnya kalau Anda pernah ngirim barang, ada pengiriman ekspres, ada pengiriman ekonomi, ada pengiriman reguler. Jasanya padahal sama ya, sama-sama pengantaran barang, pengantaran paket kiriman. Akan tetapi harganya berbeda karena tingkat kemendesakannya berbeda. Nah, derajat ketiga ini tingkat persaingan. Maksudnya perusahaan menerapkan harga yang berbeda di pasar yang berbeda ya, pada saat yang sama. Karena apa? Karena berbedanya karakteristik dari pasar itu. Jadi misalnya satu produk yang sama dijual di beberapa pasar atau di beberapa segmen dengan harga yang berbeda karena berbedanya tingkat persaingan di segmen itu. Makanya Anda akan lihat nanti misalnya ada produk yang harga di Jawa dengan harga luar Jawa beda gitu ya. Harga Sumatera dengan harga Kalimantan beda. Itu namanya price discrimination. Bagaimana contohnya? Ini saya contohkan, ada contoh price discrimination. Contoh price discrimination tingkat ketiga. Nah, kita lihat di sini ada contoh perusahaan ingin melakukan diskriminasi. Berapa keuntungannya kalau ia melakukan diskriminasi dan berapa keuntungannya kalau ia tidak melakukan diskriminasi. Saya akan menjelaskan nanti di video yang terpisah. Baik, teman-teman, kita akan bahas contoh diskriminasi harga tingkat 3 atau derajat 3, di mana kita akan menghitung berapa keuntungan yang akan kita peroleh bila kita melakukan diskriminasi harga, dan kemudian berapa keuntungan yang kita peroleh bila kita tidak melakukan atau tanpa diskriminasi harga. Keuntungan kita notasikan dengan P seperti biasa. Nah, untuk mengetahuinya, pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita harus mengetahui dulu rumus dari P itu sendiri ya. P, apa rumusnya? Oke, total revenue dikurang total cost. Kita sudah tahu total cost-nya berapa, tapi kita belum mengetahui berapa total revenue-nya. Maka untuk mengetahui total revenue, kita harus memasukkan rumus total revenue. Total revenue itu sama dengan harga dikali quantity. Karena di sini ada dua pasar, ya, dua pasar, di mana quantity yang akan dijual di pasar satu, fungsi permintaannya begini, fungsi permintaan di pasar 2 adalah seperti ini. Q1, Q2. Q1 adalah 120 kurang 10 P1, Q2 adalah 120 dikurang 20 P2. Artinya di sini ada dua pasar. Di pasar pertama fungsi permintaannya kita simbolkan dengan Q1 dan harganya P1. Di pasar kedua fungsi permintaannya Q2, harganya P2. Karena ini diskriminasi harga, berarti harganya akan berbeda di kedua pasar itu. Harga produk itu akan kita jual seharga P1 di pasar pertama, akan kita jual seharga P2 di pasar kedua. Oleh karena itu kita akan ada dua total revenue. Jadi total revenue 1 dan total revenue 2 mengikut pasarnya. Jadi TR1 sama dengan P1 dikali Q1 sama dengan P1 dikali
Q1 berapa? 120 dikurang 10 P1 sama dengan 120 P1 dikurang 10 P1 kuadrat. Ya, di sisi lain TR2 sama dengan P2 dikali Q2 sama dengan P2 dikali 120 dikurang 20 P2 sama dengan 120 P2 dikurang 20 P2 kuadrat. Oke, kita sudah mengetahui berapa TR1 dan TR2. Tapi di sini kita masih belum bisa menentukan berapa nilai dari P atau Q dari masing-masing ini. Nah, kita harus gunakan lagi persamaan untuk mengetahui berapa nilai P dan nilai Q. Nah, untuk mengetahui nilai P dan nilai Q, kita harus melakukan persamaan yang kita sebut dengan dimana kita ketahui P itu maksimum jika MC sama dengan MR. Nah, MC-nya berapa? Ini pertanyaannya. MC adalah turunan dari TTC per Q, ya. Dari 90 tambah 2 Q sama dengan berapa? Ya, 2 ya. Karena 90 nya hilang digantikan dan dari 2 Q menjadi 2 ya. Jadi kita sudah tahu MC nya sama dengan 2. MR nya berapa? Kita cari MR1. MR1 sama dengan turunan DTR per P sama dengan dari 120 P 1 kurang 10 P1 kuadrat sama dengan 120 kurang 40 P. Ini MR1. Lalu berapa MR2? MR2 adalah DTR per T1 TR2 per P2 dari 120 kurang 20 P2 kuadrat sama dengan 120 P tinggalannya 120 dikurang 40 P2. Oke, dari sini sudah ketahuan ya. Kita tinggal saya pindahkan ke atas biar mudah karena ruang kita yang terbatas. Jadi MR 1 sama dengan 120 kurang 40 kurang 20 ya, bukan 40 ya. 2 kali 10 20 ya. Kurang 20 P 1. MR2 itu sama dengan 120 kurang 40 P2. Nah, karena tingkat keuntungan maksimum P max adalah MC sama dengan MR, maka kita tinggal masukkan ya. MC tadi sudah kita ketahui 2 ya. MC 2 berarti MR nya sama dengan 2 juga. MR 1 sama dengan 120 kurang 20 P1 sama dengan 2. Jadi 120 dikurang 2
sama dengan 20 P1. Oke, 118 per 20 sama dengan P1 sama dengan 5,9. Kita sudah dapatkan P1 5,9. P2 kita ketahui juga dari MR2 sama dengan MC. Jadi berarti ini 120 dikurang 40, P2 sama dengan 2. Jadi 40 P2 sama dengan 120 kurang 2 sama dengan 118. P2 sama dengan 118 per 40 sama dengan 2,95. Sudah ya, sudah ketahuan berapa P1 dan P2. Sekarang kita tinggal memasukkan rumus ini untuk mengetahui berapa TR dan TC-nya. Oke, kita masukkan dulu. Saya catat ke atas ya biar gampang. P2 sama dengan 2,95, P1 sama dengan 5,9. Dari sini kita tinggal masukkan rumus untuk TR 1 sama dengan, kita sudah tahu P nya berapa ya, karena TR itu P kali Q, TR P kali Q, berarti kita akan cari Q nya. Nah, kita harus cari lagi Q nya dengan menggunakan rumus di atas ya. Q sama dengan 120 dikurang 10 kali P1 itu sudah ketahuan 5,9, berarti dikali 5,9 dengan 120 dikurang 59 sama dengan 61. Q2 kita juga harus ketahui sama dengan P nya sudah kita ketahui 2,95. Rumusnya di 2 itu 120 kurang 20 P2, karena P2 sudah kita ketahui, jadi kita langsung masukkan 20 kali 2,95 sama dengan 120 dikurang 59 sama dengan 61. Jadi baik Q1 maupun Q2 sama-sama 61. Kita tinggal cari TR nya. TR sama dengan P kali Q, P sudah ketahui 5,9 kali 61. Maka kita cari TR. TR itu adalah gabungan dari TR1 dan TR2. TR1 tambah TR2 sama dengan P1 kali Q1 tambah P2 kali Q2 sama dengan P1 5,9 kali 61 tambah 2,95 kali 61 sama dengan 539
TC sama dengan 90 tambah 2 kali 61. Ini karena Q nya itu 61 tambah 61, menggunakan rumus ini ya, 2 kali Q1 tambah Q2. Jadi 90 tambah 2 kali 61 tambah 61 sama dengan 334. Jadi P sama dengan TR kurang TC sama dengan TR nya berapa tadi? 539,85 dikurang 334 sama dengan 205,85. Ini P bila tidak ada diskriminasi. Maaf, ini P jika kita melakukan diskriminasi harga 205,85. Ya. Ini menarik ya. Jadi bila kita melakukan diskriminasi harga, artinya kita menerapkan harga yang berbeda di dua pasar yang berbeda, maka kita akan mendapatkan keuntungan 205,85. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika kita tidak melakukan diskriminasi harga? Ini saya hapus ya. Bagaimana jika kita tidak melakukan diskriminasi harga? Jika kita tidak melakukan diskriminasi harga, berarti tidak ada lagi Q1 dan Q2, melainkan Q-nya kita gabungkan. Jadi Q sama dengan Q1 tambah Q2 sama dengan 120 kurang 10 P. Juga tidak ada P1 dan P2, jadi 1 P saja ditambah 120 dikurang 20 P sama dengan 120 tambah 160 240 min 10 kurang min 20 min 30 P. Ini rumus dari Q. Nah, sekarang kita ingin tahu TR-nya. TR sama dengan P kali Q sama dengan P kali 240 kurang 30 P sama dengan 240 P 240 P kurang 30 P kuadrat. 30 P kuadrat. Kita sudah tahu berapa total revenue-nya. Sekarang kita akan tentukan lagi berapa marginal revenue-nya. MR kita tinggal turunkan ini sama dengan 240 dikurang 2 kali 30 60 P. Biar lebih simpel kita tinggal bagi dengan 60 biar mudah ya. 60 bagi 60 1, jadi tidak perlu kita tuliskan. 240 bagi 60 4 ya. Ya, 240 dibagi 60 4. Jadi MR sama dengan 4 kurang P. Sekarang kita cari lagi MC-nya. MC adalah turunan dari TC. Jadi kita rumuskan dulu berapa TC-nya. TC sama dengan 90 tambah 2 kali Q1 Q2 menjadi 1 Q saja. 2 kali Q. Jadi MC sama dengan 2. Maka P maksimum atau keuntungan maksimum bila MC sama dengan
MR, MC nya sudah ketahui 2, MR nya 4 kurang P. Jadi P sama dengan 4 kurang 2 sama dengan 2. P nya adalah 2. P adalah 2. Oke, kita catat dulu di atas ya biar gampang. P sama dengan 2. Sekarang kita ingin mengetahui berapa Q, ya, berapa Q-nya. Untuk mengetahui Q-nya, kita tinggal masukkan ke rumus Q yang di sini ya. Q sama dengan 240 kurang 30 kali 2, P2. 2 sama dengan 240 dikurang 60 sama dengan 180. Jadi Q-nya adalah 180 unit. Q-nya adalah 180 unit. Nah, sekarang berapa ininya? P-nya, total revenue-nya. TR sama dengan yang kita masukkan P kali Q. P-nya berapa? 2, Q-nya 180 sama dengan 360 unit. 360 unit. Sekarang kita ketahui TC. TC adalah 90 ditambah 2 kali Q sama dengan 90 ditambah 2 kali Q berapa tadi? 180 sama dengan 90 ditambah 360 sama dengan 450. P sama dengan TR kurang TC sama dengan TR nya ketahuan tadi ya, 360 kurang TC. TC nya berapa? Ini ya, 450 sama dengan minus 90. Minus 90. Oke, jadi di sini kita sudah bisa membuktikan bahwa apabila kita melakukan diskriminasi pada kasus pasar ini sesuai dengan fungsi permintaan di pasar ini, maka kita akan mendapatkan profit atau keuntungan sebanyak $205,85 bila kita melakukan diskriminasi harga, dan sebaliknya kita hanya atau tidak akan mendapatkan keuntungan, malah rugi $90 bila kita tidak melakukan diskriminasi harga. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan nanti ajukan lagi ke saya. Yang ketiga, kita bicara tentang incremental pricing. Ya. Ini penetapan harga berdasarkan perubahan produksi. Perubahan produksi yang meningkatkan biaya. Ini biasanya dilakukan di dalam tender, misalnya. Di sini perusahaan sudah melakukan analisis tentang peluang menang dari masing-masing tingkat harga. Contohnya suatu produk atau suatu proyek itu ditawarkan harga dasarnya itu 500 juta. Nah, kita ingin berikan penawaran berapa, ya? Kita berikan penawaran berapa. Nah, di sini kita tetapkan berapa harganya berdasarkan peluang-peluang itu. Contoh, sini sudah ada hasil survei kita. Jika kita markup, ini seperti cost plus ya, kita markup 10% dari harga modal, maka peluang menangnya 94%. Jika kita markup 20%, peluang menangnya 72%. Jika kita markup 30%, peluang menangnya tambah kecil,
hanya 0,45 ya. Jika kita teruskan meningkatkan markup jadi 40%, peluang menangnya cuma 18%. Jika lebih tinggi lagi kita markup sampai 50%, peluang menangnya hanya 0,06%. Jadi di sini kita harus melihat berapa harga yang harus kita tetapkan di setiap tingkat ini. Jadi kita lanjutkan. Nah, kita sudah hitung di sini ya marginnya penawaran dengan markup ini dengan harga penawaran dengan markup 10%, berarti harga penawarannya menjadi 550. Ini menjadi 600, ini menjadi 650, 50, ini menjadi 700, ini menjadi 750. Jadi kita sudah tentukan harga penawaran, ada opsinya berdasarkan markup yang kita inginkan ya, 500 ditambah 10%, 500 tambah 20%, 500 tambah 30%, hasilnya ini. Nah, marginnya berapa? Kita tinggal hitungkan marginnya. Ini 500 dikurang 550 dikurang 500 berarti marginnya 50. 600 dikurang 500 berarti marginnya 100. Ini berarti 650, 500 marginnya 150, marginnya 200, marginnya 250. Peluang menangnya berapa? Nah, peluang menang kita menggunakan namanya EPVC ya. EPVC itu expected value contribution. Berapa kontribusi yang kita harapkan dari pilihan harga ini. Jadi di sini EPVC tinggal kita kalikan peluang dikali margin, jadi 0,94 dikali 50, jadi 47. Kemudian 0,72 dikali 100 berarti 72. Kemudian 0,45 dikali marginnya tadi berapa, 150, jadi 67,5, 0,18 dikali 200 jadi 36. Kemudian 0,06 dikali 250 sama dengan 15. Nah, di sini kita lihat peluang tertinggi itu, EPVC tertinggi itu kira-kira ada di antara 500 dengan 67,5 ya. 67,5 dan 72. Jadi ini tertingginya di sini. Kita nggak tahu nih berapa tertingginya di sini. Nah, oleh karena itu ini berarti angkanya kemungkinan di antara 600 sampai 500. Sebenarnya ini bisa kita buat suatu regresi yang menyambungkan antara nilai markup dengan EPVC. Nah, dari sini nanti kita bisa cari titik maksimum dan titik minimumnya. Jadi setelah kita regresikan antara nilai markup, kita regresikan nilai markup dengan EPVC, ini diregresikannya, ini regresi ke sini. Nah, nanti kita lihat di mana titik maksimumnya dengan cara menurunkan satu kali. Baik, kita lanjutkan.
setelah incremental pricing ada namanya transfer pricing. Jadi kita memindahkan produk, ya, pemindahan harga dari satu unit bisnis ke unit bisnis lain. Jadi misalnya kita punya divisi-divisi di mana setiap divisi itu punya harganya masing-masing. Anda misalnya pabrik baju atau pabrik garment, ya, pabrik garment. Nah, ada divisi kain, ada divisi benang misalnya, ya. Nah, divisi itu yang menjadi supplier bagi divisi produksi. Nah, jadi seolah-olah di sini ada dua perusahaan, sebenarnya tidak. Sebenarnya hanya satu perusahaan. Nah, itu namanya transfer pricing. Jadi ada dua jenis transfer pricing. Transfer pricing itu bila tidak ada external market dari satu produk. Jadi misalnya perusahaan A sebagai anak perusahaan hanya menjual ke perusahaan B, anak perusahaan lainnya, ya, tidak menjual ke perusahaan yang lain. Kemudian ada kalanya transfer pricing itu mereka menggunakan external market atau pasar eksternal, di mana produk mereka dijual ke internal seperti kasus yang pertama tadi, sisanya juga dijual ke eksternal yang harganya bisa jadi berbeda. Kemudian ada juga penetapan harga untuk produk baru. Nah, penetapan harga untuk produk baru itu biasanya mempertimbangkan beberapa parameter. Misalnya tingkat hambatan memasuki pasar. Nah, ketika kita masuk pasar kan ada prasyarat-prasyarat yang harus kita penuhi, misalnya peraturan, paten, teknologi, sumber daya. Nah, itu adalah hambatan-hambatan. Kemudian tingkat persaingan, seperti apa struktur pasar yang menjadi target produk tersebut. Kemudian seperti apa teknologi yang kita gunakan. Nah, dari sana kita bisa menetapkan berapa harga yang akan kita tentukan untuk produk kita yang baru. Nah, ada juga penetapan harga melalui harga tinggi. Ya, jadi kita tidak selalu harus menetapkan harga lebih rendah daripada perusahaan lain, karena itu menjadi persaingan yang tidak sehat, ya. Tidak harus persaingan berupa persaingan harga. Di sini dikatakan bahwa bila perusahaan relatif monopoli, suplai pasar terbatas, barrier to entry sangat kuat, perusahaan bisa melakukan sasaran profit maximization melalui harga yang relatif tinggi. Jadi kalau perusahaannya relatif monopoli, suplai kita bagus, ya, kita barrier to entry-nya sangat kuat sehingga tidak mungkin para pesaing dengan mudah masuk ke pasar kita, maka kita bisa saja menetapkan harga yang tinggi. Dengan demikian kita mendapatkan profit yang besar dalam jangka panjang. Nah, kemudian kita juga bisa menetapkan harga tinggi ini bila produsen hendak membangun hubungan positif dengan konsumen melalui pembentukan persepsi, nah, yang dibentuk melalui harga yang tinggi. Jadi harga itu tidak sekedar revenue, harga itu juga menjadi branding sebenarnya. Kata orang kan harga ada harga, ada kualitas. Jadi orang cenderung akan menganggap produk-produk dengan harga tinggi itu sebagai produk yang berkualitas. Jadi kalau kita mau bangun persepsi yang positif terhadap produk kita, ya tidak ada yang salah bahwa kita menjual produk harus dengan harga yang tinggi. Sebaliknya kalau kita jual dengan harga rendah, maka citra dari produk kita akan turun, branding dari produk kita akan turun, persepsi dari konsumen kepada kita juga akan turun. Nah, kita juga bisa menetapkan harga yang tinggi bila diperkirakan akan terjadi permintaan dalam jangka pendek. Misalnya ada event tertentu dalam jangka pendek yang mungkin akan segera terjadi, dan kita bisa tetapkan harga yang tinggi sehingga kita mendapatkan nilai tunai yang diharapkan. Contoh kemarin itu waktu awal-awal COVID, ada yang menjual masker dengan harga tinggi, kan? Nah, ini karena ia mengharapkan nilai tunai dengan cepat. Jadi, dalam jangka pendek dia tetapkan harga yang tinggi. Padahal kan apakah ini baik atau tidak, itu nanti ada diskusi lain soal etika bisnis. Tapi setidaknya bisa jadi perusahaan dalam jangka pendek akan mencari
kesempatan untuk mendapatkan nilai tunai yang diharapkan. Kenapa? Karena dalam event yang sangat singkat itu konsumen akan kesulitan untuk mengukur value, nilai dari satu produk ya. Tiba-tiba saja nilai masker sangat tinggi dianggap bernilai oleh konsumen. Konsumen lebih butuh masker ketimbang emas misalnya ya, ketika kondisi itu. Nah, mereka belum bisa mengukur berapa seharusnya harga masker dalam kondisi itu. Nah, di sanalah orang bisa mencari kesempatan untuk mendapatkan nilai tunai secara cepat. Bisa juga melakukan penetration dengan harga rendah. Misalnya barrier to entry rendah, para pesaing banyak, maka kita bisa merebut pangsa pasar melalui harga yang relatif rendah. Nah, kalau kita sudah tetapkan harga yang rendah, apalagi dengan kekuatan modal kita yang cukup besar, maka itu menjadi barrier to entry bagi supplier lain, para pedagang lain, para penjual lain. Mereka tidak mudah untuk masuk ke pasar itu ketika harga terlalu rendah, karena mereka tidak akan mendapatkan keuntungan. Ya, harga rendah juga dapat diterapkan bila perusahaan yakin produknya dapat menguasai pasar dalam jangka panjang. Ya, kalau kita yakin dalam jangka panjang kita bisa menguasai pasar, ya udah kita kasih harga rendah. Cuman kan bahaya juga kalau ternyata di jangka panjang kita tidak bisa mendapatkan menguasai pasar dalam panjang itu. Kemudian ada beberapa praktik lain dalam penetapan harga, ada namanya two part tarif, tarif yang dua tingkat, tarif yang bertingkat-tingkat. Sebenarnya tidak harus dua tingkat, tapi bisa jadi bertingkat-tingkat. Misalnya tarif ketika kita masuk ke tempat hiburan, ada tarif untuk masuk ke tempat hiburannya. Kemudian ada lagi tarif untuk menikmati fasilitas yang ada di tempat hiburan itu. Anda masuk kalau di tempat wisata ya, ada tiket untuk masuk tempat wisata, kemudian ada lagi tiket untuk menikmati wahana-wahananya. Nah, setiap kali kita ingin menggunakan satu wahana, kita akan membayar tarif lagi, ada tarifnya lagi. Yang kedua, tying itu artinya kita mengikat orang untuk membeli satu produk, tapi juga harus beli produk yang terikat dengannya. Contoh, kalau kita beli printer, kita harus beli tinta dari merek yang sama misalnya, itu namanya tying. Atau kalau kita beli pulsa, kita beli kartu perdana, ya berarti kita harus beli pulsa dari kartu perdana itu. Nah, di sini menarik jadinya, orang bisa kasih harga murah di awal karena mengharapkan kita akan mengkonsumsi tying yang lebih tinggi. Ya, seperti printer. Ada yang menjual printer murah, 200, 300, 400 ribu bisa jual printer. Tapi cartridge printer itu harus beli lagi. Nah, harga cartridge printer itu cukup mahal juga ya. Beli 2 cartridge printer sudah lebih mahal daripada beli printernya. Jadi keuntungannya akan mereka dapatkan lebih besar lagi dari penjualan cartridge-nya. Itu namanya tying. Yang kedua, bundling. Bundling itu mirip dengan tying sebenarnya ya. Jadi kita membeli produk yang diberikan harga bersamaan ya. Jadi satu produk dengan produk lain sudah disatukan dan kita harus beli. Beda dengan tying ya, tying kita belinya bertahap, kita beli printernya dulu, nanti baru kita beli cartridge-nya atau tintanya ketika sudah diperlukan. Kalau bundling enggak, kita beli langsung semua, namanya bundling ya. Kemudian ada namanya prestige pricing ya. Kita menetapkan harga berdasarkan gengsi. Misalnya kalau Mercedes ya tidak mungkin kita jual murah, walaupun mungkin
cost-nya tidak lebih tinggi daripada Nissan misalnya, ya, Mitsubishi misalnya, tapi kita tetap harus jual lebih tinggi karena itu menyangkut dengan prestis. Nah, price lining ya, price lining itu adalah jenis lain dari praktik penentuan harga, di mana ini mengacu kepada penetapan harga yang ditargetkan oleh sebuah perusahaan yang kemudian mengembangkan sebuah produk yang memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan laba pada tingkat tertentu. Nah, di sini mereka tidak terlebih dahulu menentukan produk apa yang akan mereka produksi, tidak terlebih dahulu menentukan berapa cost-nya, tapi terlebih dahulu mereka menentukan tingkat harga produk itu yang berapa, gitu ya. Mereka sudah menentukan terlebih dahulu tingkat harga produk yang akan dibuat sebelum membuat produknya. Jadi, oh ya, saya akan ciptakan produk dengan levelnya adalah level iPhone misalnya ya, iPhone 11. Saya akan ciptakan produk di situ. Nah, kita sudah tetapkan harga itu sebelum kita analisis pasar, sebelum kita analisis modal, sebelum kita analisis cost. Kita sudah tetapkan terlebih dahulu harganya. Nah, itu namanya price lining. Itu beberapa contoh model-model penetapan harga. Kemudian nanti saya akan jelaskan model dari diskriminasi harga di video yang terpisah. Terima kasih.